Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Perkenalkan anak-anak, nama saya Hindun, mengajar mata pelajaran fikih kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ketika nanti ibu bilang gajah, berarti anak-anak bilang besar gitu ya. Dan nanti kalau ibu bilang semut, berarti bilang kecil, begitu ya. Iya, emang seperti itu, oke? Nah, kita coba ya. Hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Gajah Besar. Ayo, gajah Besar. tapi lingkarannya kecil ya. Semut Kecil. Semangat tuh, ulangi. Gajah Besar. semut Kecil. gajah. Besar. Semut kecil. Ayo, nanti coba sambil dilihat temennya ya. Nanti yang salah boleh dihukum, oke? Ini agak cepat ya. Gajah Besar. gajah loh, kecil. Ininya lingkarannya besar, Mbak Sundari. Ayo, nggak apa-apa, ulangi. Habis ini beneran dihukum, nanti yang hukum temen sampingnya. Yo, gajah Besar. semut Kecil. semut Kecil. 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 gajah Besar. gajah Besar. gajah Besar. semut Kecil. Kecil. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, kalau udah nggak ada yang salah berarti udah pada konsentrasi kan? Ya. Sudah pada semangat? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke bab toharoh, ibu ingin anak-anak mengamati beberapa gambar di dalam buku. Coba dibuka bukunya bab toharoh ya. Oke anak-anak, udah dibuka kan bukunya? Sudah. Nah, coba dilihat gambar pertama itu. Gambar pertama gambar apa ya? Seorang anak berwudu. Oke. Coba Mbak Sundari. Mbak Sundari, yang dilihat, yang diamati oleh Mbak Sundari itu apa coba Mbak Sundari? Berwudu dengan air suci mensucikan. Gitu kah? Oh iya benar. Jadi kalau berwudu itu harus dengan air yang mensucikan. Terus ada juga Mbak, syarat untuk melaksanakan ibadah itu juga salah satunya berwudu. Oke. Yang kedua, gambar kedua, gambar apa? Seorang anak mandi. Oke, seorang anak mandi. Kalau Mbak Bella, yang diamatinya apa Mbak Bella? Mandi salah satu bentuk cara bersuci dari hadas dan najis. Oh, betul sekali. Nah, terus ada yang diamati lagi nggak Mbak Bella? Dari gambar seorang anak mandi. Ada. Nah, yang nomor 2 itu gambar mandi. Nggak cuman mandi itu salah satu bentuk cara bersih dari hadas dan najis. Ada juga mandi itu ada 2 jenis, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi wajib itu misalnya karena selesai haid nanti harus mandi besar. Terus juga ada seumpama anak laki-laki habis bermimpi basah, jadi nanti juga harus mandi gitu. Terus yang mandi sunnah itu biasanya seperti biasanya sehari-harinya kita mandi untuk membersihkan badan, begitu ya.
dan sebagainya. Yang nomor 3 itu gambar apa ya? Tayamum. Pinter Mbak Leta. Coba Mbak Leta yang diamati dari orang tayamum apa Mbak Leta? Berwudu tidak menggunakan air. Berwudu tidak menggunakan air. Terus menggunakan apa Mbak Leta? Apabila tidak air atau sesuatu lainnya, maka seseorang diperbolehkan tayamum menggunakan debu, pasir, ataupun lainnya. Oke, pinter Mbak Leta. Jadi selain air, seumpama nggak ada air, boleh menggunakan debu, terus pasir. Oke, selanjutnya yang nomor 4 itu ada slogan sholat tidak bersuci, amal ibadahnya tidak diterima. Mbak Meme, yang diamati dari Mbak Meme apa Mbak Meme? Bersuci merupakan syarat dalam melaksanakan sholat. Oke, pinter. Terus ada yang lain nggak Mbak? Tidak. Oke, tidak. Ada yang lain gini, kalau ibu guru mengamati Allah dan manusia itu menyukai orang-orang yang bersuci. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bab toharoh. Nah, pengertian dari toharoh menurut atau secara bahasa yaitu dalam bahasa Arab berarti bersih atau bersuci. Selanjutnya, menurut istilah, toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang dapat atau seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan yang suci. Begitu. Nah, bersuci dari najis ini meliputi bersuci badan, mensucikan badan, pakaian, lalu tempat dan lingkungan tempat untuk kita beraktivitas. Nah, selanjutnya yaitu sedangkan bersuci dari hadas yaitu dilakukan dengan berwudu, bertayamum maupun mandi. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu Guru. Nah, ada yang tahu tidak dalil dari toharoh? Tidak. Tidak, oke. Yaudah, Bu Guru kasih tahu ya. Ya. Nah, dalil dalam toharoh ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ada juga dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 4-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Oke, dalil juga ada dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pengertian najis. Nah, pengertian najis di sini secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Nah, secara istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang menghalangi atau mencegah sahnya untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, di sini najis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu najis mukhafafah,
yang kedua yaitu najis mutawasitoh, yang ketiga yaitu najis mughaladoh. Najis mukhafafah di sini najis yang ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang masih minum air susu ibu tanpa memakan yang lainnya. Nah, cara mensucikannya ini cukup mudah, yaitu memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan najis tersebut, yang terkena najis tersebut. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh di sini najis yang pertengahan. Di sini contoh najisnya itu ada darah, ada muntahan atau ada nanah, lalu kotoran manusia dan binatang. Ada juga khamr. Khamr itu minuman keras. Nah, akan tetapi dalam najis mutawasitoh di sini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama najis hukmiyah dan yang kedua yaitu najis ainiyah. Nah, najis hukmiyah di sini tuh ada, akan tetapi tidak berwujud atau tidak ada zatnya. Contohnya seperti air kencing yang mengenai pakaian akan tetapi sudah kering. Di situ jelas adanya najis, akan tetapi tidak ada wujudnya, seperti itu. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Nah, selanjutnya yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah ini najis yang berwujud atau ada zatnya, yang bisa terlihat dari ada bau atau ada rasanya, seperti itu. Cara mensucikan najis ainiyah di sini yaitu menghilangkan najis ainiyahnya, lalu dengan cara membuang atau menggosokkan najisnya sampai hilang baunya maupun rasanya. Macam najis yang terakhir yaitu najis mughaladoh. Najis mughaladoh di sini yaitu najis yang najis yang berat atau yang besar gitu. Najis mughaladoh ini berasal dari anjing maupun babi. Nah, cara untuk membersihkannya atau mensucikannya yaitu dengan ada beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali, akan tetapi yang pertama harus dibarengi dengan pasir atau debu. Oke Nana, sebelum Ibu lanjutin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu Guru. Benar Mbak Sundari? Ya. Oke, nah Ibu lanjutkan ya. Ya. Selanjutnya yaitu pengertian dari hadas. Nah, hadas menurut bahasa atau secara bahasa yaitu suatu peristiwa atau suatu kejadian atau keadaan yang sesuatu yang tidak berlaku. Nah, secara istilah yaitu suatu keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah untuk melaksanakan ibadah. Nah, hadas di sini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil di sini contohnya yaitu karena keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu dari kubul maupun dubur. Terus selanjutnya karena hilangnya akal atau hilang akal, tidak sadarkan diri karena mabuk ataupun tidur. Nah, terus karena persentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Terus ada juga karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan dengan telapak tangan atau jari. Nah, cara mensucikan hadis kecil di sini yaitu bisa dengan cara berwudu, atau ketika tidak ada air bisa
menggunakan ya atau bersuci dengan tayamum. Nah, yang selanjutnya yaitu hadas besar. Nah, hadas besar di sini dikarenakan ada beberapa hal. Contohnya karena bersetubuh atau yang karena keluar mani yang disebabkan oleh mimpi basah atau yang lainnya. Lalu karena keluar darah haid dari perempuan setiap bulannya yang udah dewasa ya. Lalu karena nifas itu darah yang keluar dari seorang ibu yang sehabis melahirkan. Atau karena wiladah itu darah yang keluar saat melahirkan. Dan juga karena meninggal dunia. Kecuali meninggal dunia karena membela agama Allah, maka dia tidak dimandikan. Begitu ya? Ya. Nah, cara mensucikan hadas besar di sini yaitu dengan cara mandi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan, anak-anak? Tidak, Bu Guru. Oke. Kalau begitu mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, yang memimpin berdoa siapa? Mbak Leta. Yuk, Mbak Leta. Mulai. Selesai. Oke. Sekian dari Bu Hindun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.